Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian semuanya baik. Hari ini kita jumpa di mana pada pagi hari ini saya nantinya akan menjelaskan sesuatu kepada kalian yang akan berguna untuk masa depan kalian. Sebelum ke sana, Nana, saya ingin mengajak kalian dulu untuk kita merefresh diri kita biar kita nanti dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang senang untuk mengikuti pembelajaran dari saya. Nah, anak-anak, saya ingin ya kalian meskipun di rumah kita harus bergembira. Ya, kita harus bergembira. Jadi di rumah tolong anak-anak yang merasa nomor absennya ganjil nanti menyanyi burung kakak tua, nanti yang anak-anak nomor absennya itu genap nanti menyanyi topi saya bundar. Ya, nanti yang nomor absennya ganjil silahkan kalian menyanyi burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Sedangkan anak-anak yang nomor absennya genap nanti silahkan menyanyi topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Baik anak-anak, kalian menyanyi sendiri-sendiri di rumah ini karena memang kondisi pandemik ya, kita tidak bisa berjumpa. Jadi kalian cukup menyanyi di rumah, nanti insya Allah kalau kita sudah bisa ketemu, kita nanti menyanyi bersama-sama ya. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini saya nanti akan menjelaskan tentang dunia perguruan tinggi yang mana dunia perguruan tinggi ini adalah informasi yang sangat-sangat kalian perlukan sehingga nantinya kalian bisa mengikuti, bisa memilih perguruan tinggi dengan baik sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki semua. Anak-anak, saya akan menjelaskan tentang dunia perguruan tinggi. Yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi. Di Indonesia, bentuk-bentuk perguruan tinggi itu ada bermacam-macam. Di sini perlu kalian ketahui apa sebenarnya bentuk-bentuk perguruan tinggi negeri di Indonesia itu apa saja, sehingga nantinya kalian akan punya gambaran yang jelas untuk memilihnya. Yang pertama adalah bentuk universitas. Sebenarnya universitas itu sendiri apa? Ya, kalian nanti memilih, tetapi kalian harus mengerti dulu arti dari universitas. Universitas adalah merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi jika memenuhi syarat. Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Universitas menyelenggarakan studi di berbagai rumpun ilmu, biasanya minimal ada 4 fakultas minimal ya, rumpun ilmu dalam satu universitas. Di sini nanti ada beberapa contohnya, salah satunya ada Universitas Indonesia, ada Universitas Negeri Malang, ada Universitas Negeri Jember, dan lain-lain. Bentuk yang kedua adalah institut. Institut adalah merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Kalau universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dengan beragam rumpun ilmu, institut hanya menyelenggarakan pada rumpun ilmu yang terbatas dan fokus pada beberapa rumpun ilmu yang sejenis dan berkaitan. Yang ketiga adalah bentuk akademi.
Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu. Yang keempat, bentuknya adalah politeknik. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, Poltek dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Ya, itu ada 4 bentuk ya, ada 4 bentuk. Ada universitas, ada institut, ada akademi, ada sekolah tinggi. Yang universitas itu contohnya tadi UI, juga UM, Universitas Negeri Jember. Yang institut ada IPB, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, ISI, itu yang masuk institut. Yang masuk akademi ada Akademi Militer, kemudian Akamigas dan lain-lain. Poltek juga demikian, ada Polinema, Politeknik Negeri Malang, ada Polij, dan lain-lain. Berikutnya, perguruan tinggi berdasarkan pengelolanya. Di sini perguruan tinggi berdasarkan pengelolanya itu ada 3, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi negeri itu adalah perguruan tinggi yang di bawah naungan pemerintah. Di sini ada contohnya, ada UI, Universitas Negeri Malang, kemudian ada UNER, dan lain-lain. Kemudian yang swasta itu adalah dimiliki oleh yayasan tertentu. Contohnya adalah TELU ya, Telkom University, Ubaya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi kedinasan, adalah perguruan tinggi yang dibiayai oleh lembaga pemerintah atau swasta, dan setelah selesai harus bekerja pada lembaga yang membiayai, misalnya Akpil di Magelang, STPDN, SETIS, kemudian STAN di Jakarta. Yang ketiga adalah jenjang studi. Jenjang studi ini ada D1, D2, D3, D4, S1, S2, dan S3. Mulai dari D1 sampai dengan S1 itu masukannya adalah SMA dan yang sederajat. Sedangkan kalau S2 itu harus S1 dulu. Jadi melalui proses lulus S1 baru bisa mengambil S2. Ya. Ini di PPT ada. Kalau D1 itu penjelasannya apa, di sana ada. Jadi nanti kalian bisa mempelajari itu. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada dari kalian semua. Baik anak-anak, tidak terasa ya kita tadi diskusi bersama, bicara bersama, membahas bersama. Tidak terasa waktu kita sudah habis. Untuk hari ini saya akhiri sekian. Nanti mudah-mudahan kita minggu depan kita jumpa lagi, kita membahas lagi tentang hal-hal dunia perguruan tinggi yang lebih lengkap lagi, sehingga nanti anak-anak semua akan punya gambaran yang jelas tentang perguruan tinggi yang akan diikuti. Nah, sebelum saya akhiri, saya berharap kalian semua di rumah tetap semangat, tetap bahagia. Ya, kondisi tidak usah dijadikan alasan untuk tidak berprestasi, tapi kita mari bersama-sama berprestasi, menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa berprestasi, kita bisa berhasil, dan kita bisa bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.